Tuhan Yesus Kristus. Bagi-Mu lah hormat kami, bagi-Mu lah Tuhan segala penyembahan yang kami naikkan, dan hati kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab bagi kami tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang sebanding dengan-Mu, tidak ada yang dapat menyamai-Mu ya Tuhan. Jikalau kami merenungkan hari-hari yang kami lalui, bahkan waktu-waktu di mana kami mengalami persoalan dan tidak ada pertolongan, tetapi dengan keajaiban-Mu ya Tuhan, Engkau membebaskan, Engkau melepaskan, bahkan Engkau membawa kami kepada kemenangan, bahkan dari kemenangan kepada kemenangan, sehingga ya Tuhan, hidup kami lebih daripada kemenangan oleh karena nama-Mu. Dan hari ini biarlah Tuhan kami boleh belajar tentang firman-Mu, mengerti ya Tuhan tentang jalan-jalan-Mu, hidup dan melakukan seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan kekudusan, biarlah seluruh tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini kami dinaungi dengan kemuliaan yang gilang gemilang, yang turun dari surga, sehingga setiap kami diberkati, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Setiap kami hari ini, hati kami penuh dengan sukacita oleh karena Engkau ya Tuhan kami. Dan setiap orang yang mendengar pujian penyembahan yang dipersembahkan dengan kepada-Mu hari ini, menikmati damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bagi-Mu lah hormat, dan hati kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya mengucapkan selamat siang bagi kita semuanya yang hadir di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang memerdekakan, nama yang membawa kita kepada sebuah kehidupan yang diberkati. Jangan katakan Tuhan berkati aku, atau Tuhan di mana berkat-Mu. Ketika percaya kepada Tuhan, setiap kita adalah orang yang diberkati. Hanya saja mungkin uang kita tidak banyak, harta kita tidak banyak, tapi jangan katakan itu bukan berkat Tuhan. Amin. Nah, tapi justru orang yang diberkati akan menjadi berkat. Itu yang saya percaya. Kita langsung saja kepada firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7, 8, 9 dan 10. Nah, saya tidak usah baca dari atasnya, dari bukunya, yaitu mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Tapi kita langsung saja kepada ayat ke-7-nya, 8, 9 dan 10. Ada 4 ayat yang hari ini semua saya mau bagikan kepada kita. Oke, sudah dapat? Nah, saya baca, lihat Alkitabnya, ikuti atau lihat di layar yang ada di depan. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena agar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin, tidak amin, pasti amin. Karena ini adalah firman Tuhan, firman itu adalah kebenaran. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika terima firman, percaya firman, berarti kita sedang terima Allah atau percaya kepada Allah.
Firman Tuhan berkata, firman itu ya dan amin. Langit boleh berlalu, segala sesuatu boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 perkara yang mau saya bagikan kepada kita, atau ada 3 hal yang mau saya bagikan kepada kita adalah hidup adalah pemberian Allah. Yang kedua, uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan yang ketiga, hidup dalam kemurahan hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mau beritahukan bahwa Timotius adalah seorang yang masih muda, yang mengambil bagiannya dalam pekerjaan Tuhan, yaitu mendedikasikan dirinya bagi Tuhan sebagai anak rohani daripada Paulus. Ia diutus untuk melayani. Lalu dia mengambil bagian itu sebagai tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada umat Tuhan yang belum diselamatkan, atau kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi dia mengabdikan dirinya bagi Tuhan dan bagi banyak orang, supaya banyak orang mendengar berita Injil dan diselamatkan. Nah, inilah pekerjaan tanggung jawab daripada seorang yang bernama Timotius. Timotius masih muda. Dia masih muda. Dan di zaman sekarang, di zaman milenial, sering dikatakan orang muda adalah energi. Ya kan? Orang muda yang energi. Maka saya katakan kepada orang muda, bangunlah dari tidurmu. Dunia menantimu. Saya katakan kepada orang muda, jangan berlama-lama tidur. Tapi bangunlah. Hidup ini bukan mimpi. Hidup ini adalah realitas dan kenyataan. Dan setiap kita punya tanggung jawab dalam hidup. Jangan katakan kita tunggu tua baru jadi si tua. Tunggu tua baru melayani. Apalagi mau dipersembahkan kalau sudah tua, itu rentan dengan kelemahan. Itu rentan dengan persoalan penyakit. Kenapa? Tenaga sudah berkurang, saudara. Jadi jangan tunggu tua baru melayani. Tapi orang muda adalah orang muda yang energi, penuh power, penuh kekuatan, semangat. Hanya saja perlu dikontrol. Karena kenapa? Orang muda sering ambisi dan emosi. Ambisi besar, kemudian apa? Emosi meledak-ledak. Nah, oleh karena itu, di sini kita lihat Paulus terus menyurati dan menasehati yang namanya Timotius ini, sehingga hidupnya yang masih muda menjadi teladan. Katakan amin. Amin. Nah, hebat kan? Kalau orang muda bisa menjadi teladan, dan memang harus jadi teladan. Karena kenapa, saudara? Orang muda untuk saat ini memang banyak ditiru. Karena mereka yang banyak menerobos, banyak yang melakukan kajian-kajian dan menemukan penemuan-penemuan yang hebat. Sehingga apa? Di zaman Pak Jokowi, dia bilang ini zaman milenial, orang muda yang harus jadi pemimpin. Dan Timotius bukan hanya sekedar orang muda dan melayani, tapi pengabdiannya, mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dan membaca surat Paulus kepada Timotius ini adalah sangat menggugah setiap hati kita. Apakah itu? Nah, salah satunya di ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita lupa bahwa kalau orang mati dia tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa hanya biasanya kalau sampai kita pakai jas, pakai dasi, baju, kaos kutang, celana, sepatu, kaos kaki. Itu biasanya. Habis itu diikat jari-jarinya, saudara. Nah, itu yang dia bawa pulang. Nah, berarti pencariannya selama di dunia menjadi sia-sia. Tinggal kepada orang hidup. Tapi jangan khawatir, saudara.
itu harus kita lakukan karena hidup ini panjang. Nah, oleh karena itu, hidup adalah pemberian Allah, itu yang harus kita tahu. Tidak ada yang harus dikejar atau dilakukan sebuah perburuan atau berburu, mengejar sesuatu bahwa suatu target, mengejar perburuan dalam hidup tentang menguasai dunia. Percaya tidak saudara, banyak orang dia melakukan sesuatu untuk menguasai dunia, menguasai seluruh di mana ada jalan uang masuk di situ, di mana ada bisnis ada di situ, menguasai dalam. Jadi apa dikerjakan seperti bambu saudara untuk mendapatkannya. Tujuan terakhir melakukan semua itu adalah supaya memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang berlimpah-limpah, sehingga orang berkata, bos, ketua. Nah, kalau sudah bilang begitu, bangga saudara. Akhirnya sepertinya begini, segala kelelahan, keletihan untuk mendapatkan itu sudah sudah dimiliki, sudah terpenuhi, seperti itu saudara. Atau menimbun harta tanpa keadilan. Dengar ini, menimbun harta tanpa keadilan. Salahkah kita kaya? Tidak saudara. Salahkah kita punya uang banyak? Tidak saudara. Tapi yang benar, yang benar. Karena yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini adalah jangan melakukan semuanya itu dengan jalan yang tidak adil. Banyak yang telah terjadi dan menjadi kesaksian bagi kita. Sebagai apa? Sebagai peringatan atau menjadi kesaksian apa yang telah terjadi dan apa yang telah kita lihat dari hidup banyak orang dari dahulu yang sudah menjadi sebuah cerita atau yang sedang terjadi sekarang ini yang langsung kita lihat dengan mata kepala kita sendiri sekarang. Kenapa? Banyak orang saudara memang betul kaya, banyak uang, usaha di mana-mana, tapi tidak memiliki keadilan. Orang kecil ditindas, orang lain hak orang lain diambil. Hanya untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Maka saya ingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa ketika tinggalkan dunia ini tidak bawa semuanya itu. Yang benarnya lakukan yang benar, lakukan yang adil, lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang marah. Marah kepada siapa? Marah kepada keadaan. Pernah Anda mendengar orang marah kepada keadaan? Mengapa seperti ini? Dia marah saudara kepada keadaan. Kenapa keadaannya? Keadaan sekarang ini sedang susah. Lalu dia marah kepada keadaan. Kenapa seperti ini? Kenapa harus di sini? Mengapa harus terjadi kepada aku seperti ini? Dia marah kepada keadaan. Apakah ada jawaban? Tanya pada hukum yang dilakukan saudara. Tidak ada jawaban. Nah, yang kemudian marah kepada siapa? Marah kepada diri sendiri. Karena kenapa? Melihat orang lain yang hidupnya berkecukupan atau mewah, berkelebihan. Lalu dia marah kepada dirinya. Kenapa dia kaya? Kenapa dia banyak uang? Kenapa aku miskin? Kenapa aku seperti ini? Dia marahi dirinya saudara. Ada nggak jawaban? Tidak ada saudara. Ditanya kepada hukum yang tergoyang. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Dan kita berpikir Tuhan tidak adil. Tuhan, di mana keadilanmu? Masa sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya usaha, bertambah-tambah lagi, tapi kami tetap tinggal dalam kesusahan ini, tetap tinggal dalam penderitaan ini. Kita bercerita deh, bahasa katanya seperti ini. Yang artikan Tuhan ini kasihnya Tuhan, hanya di situ saja dia curahkan berkatnya. Untuk dia seperti itu saudara. Tapi itulah keadaan yang sering terjadi. Yang kemudian
luar biasa. Dia katakan, mengapa aku dilahirkan di tengah keluarga ini? Dia marah, kenapa Tuhan? Dia hadir di tengah keluarga yang susah ini, saudara. Dia bilang begini, aku malu dilahirkan di tengah keluarga ini. Kenapa? Dia lihat anak orang lain minta mobil dikasih mobil, minta Honda dikasih Honda, minta jajan dikasih jajan. Lalu apa? Dia minta jajan kok tidak ada. Lalu dia marah, saudara. Dia merasa tidak ada arti hidup ini. Nah, dulu ada kawan saya bilang begini, berkat. Dia tahu dulu, sebelum gua jadi orang, saya agak terkaget-kaget sedikit, saudara. Kenapa saya terkaget-kaget? Dia bilang, sebelum gua jadi orang, terus saya tanya, jadi selama ini sadarnya apa? Saya bilang, ya, bagi kami punya prinsip, tidak punya uang bukan orang, katanya. Wih, luar biasa, saudara. Akhirnya saya begini, ya udahlah, jadilah kamu jadi orang. Betul, saudara. Siang malam, banting tulang, nggak ada hari biasa, nggak ada hari minggu, nggak ada ibadah, saudara, hanya untuk berburu uang. Lalu pernah saya mengajak seseorang yang berkata begini, karena pas hari minggu, ayo kita ibadah. Lalu dia bilang kepada saya, udahlah kalian sajalah yang ibadah. Saya bilang, ayo ibadah, ini hari minggu. Dia katakan kepada saya, nggak ada gunanya, sama saja itu, katanya. Nggak ada gunanya. Karena dia merasa kalau ibadah itu adalah dibawanya kepada pertobatan atau perubahan karakter atau lain sebagainya. Enggak, saudara. Banyak orang yang ibadah nggak berubah. Banyak orang yang ibadah tidak mengubah karakternya. Berarti ibadah tidak mengubah. Tapi saya punya satu prinsip tentang ibadah, adalah menghormati Tuhan. Amin. Saya katakan kepada kawan itu, tahu kenapa saya mengajakmu untuk beribadah di militer? Kalau seorang kopral, kalau seorang yang berpangkat rendah tiba-tiba komandannya lewat, lalu dia harus katakan, dia harus memberi hormat. Tahukah kamu hidupmu dari mana? Dari Tuhan. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu dapat semuanya dari mana? Dari Tuhan. Adakah kamu beri hormat kepada Tuhan? Bukan masalah berubah, bukan masalah bertobat. Adakah kamu beri hormat kepada Tuhan? Jadi ibadah itu adalah apa, saudara? Adalah memberi hormat kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan lewatkan ibadah, karena itu adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau masalah berubah, mau jadi seorang yang berubah 100% atau gimana perubahan saudara, itu yang kemudian. Tapi yang pertama adalah memberi hormat kepada Tuhan. Karena kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberi apa yang kita perlu. Coba kalau Tuhan apa? Tuhan katakan, stop, berhenti sampai di sini. Mau bilang apa? Ada yang bisa melawan? Tidak bisa, saudara. Artinya begini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa menyangkal itu bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Masalah keadaan, masalah apapun juga, yakinlah, tekun, ulet, dan lain sebagainya, itu akan membawa perubahan kepada hidup. Amin. Amin. Jadi tidak perlu harus berburu, lakukan ini, lakukan apa namanya, lakukan ini, lakukan dan lain sebagainya tanpa keadilan. Jalani saja hidup ini. Yes. Nah mungkin hari ini, ya seperti apa namanya, seperti berjalan, berangkat kita menjalani hidup. Tapi jalani saja, percaya kepada Tuhan. Itu yang terpenting, itu yang terutama. Tuhan akan melakukan perkara yang hebat dalam hidup. Nah intinya bahwa orang yang marah yang saya katakan tadi menganggap bahwa harta adalah segala-galanya. Saya mau tanya kepada kita, ada enggak di antara kita yang di tempat ini menganggap bahwa harta itu segala-galanya? Boleh kamu menganggap seperti itu, tapi saya katakan itu anggapan salah. Karena Tuhan penentunya, Tuhan penentu segala sesuatunya. Kita lihat di dalam Matius, di dalam Lukas 12 ayat 13.
saudara dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Nah, ada satu judul di situ namanya orang kaya yang bodoh. Nah, bukan baru saya tahu ya. Memang saya sering baca itu, tapi baru saya tegaskan. Ada orang kaya yang bodoh. Harusnya orang kaya pintar. Kalau pintar dapatnya, kalau dia bisa kumpulkan banyak berarti pintar sebenarnya. Ini orang kaya yang bodoh. Kenapa? Punya pandangan yang berbeda dengan harta. Saya baca ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ini masalah warisan. Jadi dia suruh Tuhan bilang kepada saudara. Maksudnya begini, kalau Tuhan yang ngomong kepada saudaranya, warisan akan dibagi saudara. Nah, artinya begini, dia untuk mendapatkan warisan ini, harta ini. Nah, kemungkinan ini saya percaya bukan orang miskin. Kemungkinan ini orang yang berlimpah-limpah atau mungkin orang yang berkecukupan, tapi selalu merasa tidak cukup karena masih ada warisan yang belum dibagi. Nah, artinya di dalam dirinya ada sebuah bahasa namanya ketamakan, tamak. Kalau bisa punya dia semuanya, kalau bisa jangan ada punya orang, punya dia semuanya. Kalau bisa bagian orang diambil dari bagiannya, jadi miliknya saudara. Itu namanya tamak. Nah, akhirnya Yesus berkata, "Kok jadi kapan kamu mengangkat aku menjadi hakim atasmu?" Lalu dari situ Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah." Nah, dari situ langsung muncul peringatan dari Tuhan kepada orang banyak itu. Ya begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ternyata ketamakan ini bisa membawa kehancuran, bahkan bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Sepele, apa itu bisa menjadi jembatan membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi saya dalam pembukaan khotbah saya bilang, janganlah kita menjadi pemburu doa. Boleh menjadi kaya sekaya mungkin saudara. Sekaya mungkin, tapi jangan jadikan itu menjadi sebuah ajang perburuan sehingga melakukan kejahatan hanya untuk mendapatkan harta yang berlimpah-limpah ini. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ingat itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu pembawaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ada dua saudara yang Tuhan katakan, silahkan kamu kaya, silahkan kamu memiliki apapun, bahkan sampai seluruh dunia ini, tapi jangan lupa kamu juga harus kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan berbicara tentang kaya akan kemurahan, kaya akan kepedulian kepada orang lain. Jadikan harta itu adalah menjadi
hidup ini adalah milik Tuhan. Bila engkau tak berserah, tak mau berjalan, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi, bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jadi orang yang kaya kemurahan, saudara, ketika dia memiliki harta, banyak harta berlimpah, dia katakan, Tuhan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Lalu apa dia katakan? Bawalah aku berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Maka bukan hanya kaya di bumi, tapi kaya akan di hadapan Tuhan, saudara. Dengar, siapa itu Abraham? Abraham itu tokoh yang terkenal, nenek moyang bangsa Israel. Dia adalah seorang yang sangat kaya. Ishak, anaknya Abraham, Alkitab mencatat dia sangat kaya. Dia kaya. Lalu apa? Dia sangat kaya, saudara. Yakub, orang yang kaya. Ayub, orang yang kaya. Hebatnya, ketika kekayaan diambil seketika, lalu dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak tergantung hidupnya dengan apa yang ada padanya, tidak tergantung hidupnya dengan kekayaan yang berlimpah-limpah itu. Dia menggantungkan semuanya, tapi dia berkata, apapun saya siap, rela. Sampai akhirnya direndahkan, saudara. Dari orang kaya direndahkan serendah-rendahnya, sampai dia punya pakaian, saudara. Kenapa? Kulitnya penuh dengan borok, saudara. Dia bisa pakai baju. Direndahkan serendah-rendahnya, tapi ketaatannya kepada Tuhan, penghormatannya kepada Tuhan tidak berubah. Amin. Amin. Banyak orang hanya sedikit berkurang, tidak menghormati Tuhan lagi, menyalahkan Tuhan. Tapi Ayub sedikit pun tidak merendahkan Tuhan. Orang lain mulai berbicara kepadanya, orang lain mulai menghakimi, orang lain mulai berkata kepadanya, engkau punya kesalahan sampai Tuhan menghukum engkau. Direndahkan, saudara, kembali kepada nol. Tapi ingat, karena dia orang yang kaya di hadapan Allah, no problem bagi dia. Semuanya boleh hilang, sampai istrinya pun menghinanya, anaknya tidak ada lagi, semua habis, saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak segampang itu berubah. Amin. Katakan pada dirimu, aku hanya takut akan Tuhan, aku hanya menghormati Tuhan. Aku orang yang takut. Tidak akan berubah apapun yang terjadi. Tidak akan berubah apapun yang terjadi. Oke, saya langsung masuk kepada yang kedua. Yang pertama itu tadi, hidup adalah pemberian Tuhan. Allah. Jadi jangan menggantungkan hidup
diri dari harta duniawi ini sehingga kita terjerat di dalamnya seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Kemudian uang adalah akar dari segala kejahatan. Mengapa saudara uang menjadi akar daripada segala kejahatan? Saya akan sampaikan nanti. Namun sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa uang adalah alat tukar yang berlaku. Di negara kita Republik Indonesia Rp rupiah itulah alat tukar yang berlaku. Dimulai dari berapa yang paling rendah nilainya? 500, 100. 100 ya, 100 rupiah ya. Nah, 100 rupiah sampai kepada yang tertinggi sekarang ini 100.000. ya. 100.000. 100 rupiah itu alat tukar yang sah. Alat tukar. Jadi kalau kita tidak punya uang, datang ke toko dia dikasih saudara. Karena kita tidak punya alat tukar. Kalau tidak memiliki uang, saya juga mau kasih tahu saudara, seluruh program saudara itu akan macet. Pernah lihat nggak program yang macet di tengah jalan? Termasuk Hambalang itu saudara. Uangnya habis, jadi proyek gagal saudara, macet. Nah, karena uangnya habis. Nah, saudara sendiri udah tahu kemana uangnya. Dan banyak lagi program-program yang tidak bisa berjalan mulus karena tidak ada dana. Lalu apa yang kita katakan? Berarti dalam hidup ini kita butuh uang. Butuh sekali uang. Butuh uang berapa? Butuh uang banyak. Berapa saudara? Banyak. Terus bagaimana? Ya kumpulkanlah uang sebanyak mungkin. Jangan tutup diri makan hal itu. Bilang begini, ada yang teman-teman tidak boleh kaya. Salah itu saudara, sesat itu. Kumpulkanlah uang sebanyak mungkin. Karena apa saudara? Kalau tidak punya uang, maka memang kita tidak mati saudara. Karena bisa hanya makan, minum. Seperti ya, makan, punya pakaian. Tapi apa? Setengah mati menjalani hidup. Setengah mati menjalani hidup saudara. Memang tidak mati, betul tidak mati saudara. Kalau hanya untuk makannya, gampang itu. Tapi setengah mati saudara. Pernah tuh orang yang setengah mati. Nah, setengah mati menjalani hidup kalau tidak punya uang. Kenapa? Karena apa? Kita punya kebutuhan yang banyak. Kita punya kebutuhan yang banyak. Nah, kebutuhan itu adalah uang lah. Yang menentukan kebutuhan kita gitu loh. Lalu kemudian ada orang begini, tidak punya uang, tapi supaya tetap kelihatan apa namanya ya, berwibawa, berkarisma, kelihatan apa itu oke ya, kelihatan oke. Lalu apa? Diperkuatlah gaya. Pernah lihat orang yang diperkuat gaya? Nah, diperkuat gaya, style, gaya, tapi bukan artinya gaya gitu loh saudara. Bisa saja pakai baju yang mahal, pakai makeup, terus pancus, pokoknya diperkuatlah gaya saudara. Artinya gaya secara yang dilihat oleh mata. Nah, tapi tidak punya uang. Tahu apa yang terjadi? Akan dicibir orang saudara. Langsung orang begini, ambu gaya. Betul kan? Kalau bahasa apanya, ada bahasanya yang lebih keren. Dia bilang begini, gaya selangit, tapi kolor kredit. Betul lah, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini tadi, gaya tadi. Tidak punya uang tapi gaya tinggi. Sehingga apa dalam pandangan orang, langsung orang mencibir. Tadinya dia berpikir begini, dengan bergaya seperti ini tidak akan terlihat tidak punya uang. Bayangkan seperti itu. Gaya mana? Oke lah, yang sederhana saja lah. Kalau memang yang hanya 28 inci TV kita di rumah, boleh-boleh saja lah. Nggak apa-apa, jangan paksa sampai 32. Akhirnya kredit saudara. Nah, kulkas ini hanya 1 pintu. Itu kan udah cukup. Janganlah nanti tempat sayur lah,
tempat ikannya lah, ada yang berapa? Yang 4 pintu, yang 4 apa? 4 pintu, saudara. Kaya, tapi tidak ada uang. Jadi apa? Kredit, saudara. Saya bukan melarang kita kredit, jadi itu bagus. Karena apa? Itu bisa menolong kita memiliki barang. Tapi jangan paksakan dirimu. Hanya udah itu. 1 bulan, 2 bulan jalan, ketiga bulan ditanya sama saudara. Iya. Ditarik, kan kita sanggup bayar. Hanya ini tadi tujuannya bukan karena memang itu sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, tapi karena style, gaya tadi supaya dilihat orang. Apa salahnya sih kita jalani hidup ini apa adanya saja? Ya kan? Tidak dicibir orang kita, justru orang simpati, justru orang berusaha. Coba, ayah, apa tadi? Cari yang susah. Kalau macam ada kebutuhan kayu, ada kebutuhan mah. Justru seperti itu, orang itu takut simpati, saudara. Tapi kalau kita berkuatnya kayak tadi, hati-hati, saudara. Nah, yang kemudian apa? Tanpa uang tidak bisa mencapai pendidikan yang maksimal. Tahu nggak, saudara? Kalau ilmu itu mahal, ya kan? Ilmu itu mahal. Nggak ada ilmu itu dikasih gratis-gratis begitu. Ada memang, hanya orang tertentu yang dapatnya. Dia kan hanya orang tertentu yang dapat beasiswa. Tapi kalau pribadinya mau punya ilmu setinggi langit, uang tidak ada, gimana caranya? Bu, masuk PAUD saja pakai biaya, masuk TK pakai biaya, SD apalagi sudah sarjana, saudara. Hitungannya berapa? Skripsi dibayar, saudara. SKS. Oh, SKS. Bang, SKS. Nah, dibayar itu. Terus bagaimana kalau dia punya uang? Bisa nggak dapat ilmu yang setinggi mungkin? Tidak bisa, saudara. Mengambil S1 itu besar loh. Lebih 100 juta bayar. Lebih sih ya, 100 juta ya. Nah, itu mahal. Yang kemudian apa? Tanpa uang, biaya berobat pun mahal juga, saudara. Memang ada pengobatan yang gratis ya. Nah, pengobatan gratis, namanya pun yang gratis, saudara. Apa yang dikasih, ya saudara terima. Kalau yang seharusnya hanya 2 hari, jadi 5 hari, ya maklum aja, namanya pun yang gratis. Kan itu. Biaya berobat itu mahal. Kita sakit, jangan begini sehat terus sampai apa? Gak ada, saudara. Pasti kita sakit. Kalau tidak punya uang, lalu apa yang terjadi? Kita akan mengalami lebih lama sakit. Betul kan? Lebih lama. Kenapa? Yang menyembuhkan, yang membuat lebih cepat kita sembuh adalah obatnya. Kalau mahal, obatnya yang manjur, yang paket. Mahal. Kalau tidak punya uang, ya kita biar aja dulu sakit lama-lama lah. Nah, sehingga apa? Rugi. Kenapa terlalu lama sakit? Itu kalau tidak punya uang. Lalu apa yang mau kita katakan sekarang tentang itu? Saya mau katakan kepada saudara, kepada kita yang mendengar khotbah ini, dari sini kita harus berprinsip hidup rajin dan ulet untuk mendapatkan uang yang banyak. Masih ada kamu malas? Pergi belajar kepada semua. Kalau kamu masih merasa malas, pergilah belajar kepada semua. Kita harus punya prinsip hidup yang rajin, yang ulet. Nah, kemudian karena apa? Karena tuntutan kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Karena itu kita bekerja dan berusahalah demi hidup yang terhormat. Ada orang bilang begini, bangga dia kalau jadi pengangguran. Bangga, tapi dia tidak tahu di mata orang dia apa? Di mata orang beda sudah kok Nabi kayak Jonah yang nggak terpakai dia, nggak terpakai. Pengangguran, saudara. Betul. Kan saya kira itu ada yang pakai makanan dan tak pun dah kira itu. Apalagi kami kuli be, nak ada orang makan. Una pula kami unang kaya na istilahnya kaya kantor mana menjuk bebek bahan. Yang ini. Iya, saudara, jadi kuli saja pun tidak.
bekerja dan berusahalah semampu mungkin untuk mendapatkan uang yang banyak supaya hidup kita menjadi hidup yang terhormat. Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Karena kenapa? Supaya Tuhan yang kita sembah tidak terhina karena kemiskinan kita. Percaya nggak bahwa Tuhan juga bisa dihina kalau kita miskin? Kenapa saudara? Hidup kita menjadi peminta-minta. Sebentar tolong sana, tolong sini, tolong sana, minta sini, jadi peminta-minta. Lalu dikatakan, aduh kami ini. Apa agamanya? Terus di mana gerejanya? Anak siapa dia? Kayak preman. Kerjanya meminta-minta. Yang ada banyak lagi kerja. Betul saudara? Ini kenyataan. Tuhan itu biarkan dihina kalau hidup kita dalam kemiskinan. Atau karena kita tidak punya uang, lalu akhirnya kita menjadi pelaku kejahatan, menjadi penipu, pencuri, menjadi apa lagi? Pelaku kejahatan yang lain, sehingga menjadi buruan polisi saudara. Ketangkap, buka KTP, status apa? Status di KTP jelas Kristen Protestan. Kristen Protestan. Gereja jelas tertera pula di situ. Gereja Betel Indonesia, Jemaat Bela. Akhirnya apa? Kita yang begitu serius, kita semua ini, saya percaya setiap kali kita ibadah kita serius sekali menyembah Tuhan. Kita semuanya, Tuhan yang kita sembah dihina saudara, karena pengakuan satu orang pelaku kejahatan karena tidak punya uang. Jadi jangan sampai Tuhan dihina karena kita miskin. Tetapi biarlah Tuhan dipermuliakan oleh karena perbuatan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sekalipun kita butuh uang, tapi janganlah mencintai uang. Amin. Amin. Karena cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Jadi ada timbal baliknya saudara. Kita butuh uang, kumpulkan uang sebanyak mungkin, tapi jangan cintai uang. Karena cinta uang mengakibatkan seseorang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena melakukan memburu uang ini sebanyak mungkin, sehingga apa? Lupa melakukan kebenaran dan keadilan. Tapi jadilah orang yang kaya, yang punya uang yang banyak, yang mendapatkannya dari hasil usaha yang benar. Kita lihat di dalam Amsal 30 ayat ke-8. Ini ayat-ayat emas ini yang saya keluarkan ini saudara adalah ayat-ayat emas. Nah bisa coret-coret di Alkitab karena ini ayat emas. Nanti ingat bilang ini ayat emas. Nah, oke. Lihat dalam Amsal 30 ayat yang ke-8. Jangan saya yang baca lah, biar Bapak Ibu yang baca. Ya. Amsal 30 ayat ke-8. Atau sampai kita baca 2, 3 ya. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini perkataan siapa saudara? Tahu siapa yang mengatakan ini? Salomo. Tahu? Salomo. Seorang tokoh Alkitab yang sangat kaya raya. Salomo. Namanya Salomo. Sekalipun ini doanya, tapi benar doa ini. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tapi Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah kekayaan. Sampai Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam kekayaannya tidak menggunakan
seperti bunga-bunga yang ada di padang, saudara. Artinya Yesus mengakui bahwa dia orang yang sangat kaya, tapi hatinya tidak mau ini, supaya dia jangan hidup dalam kecurangan dan kebohongan. Boleh kita memiliki harta yang banyak sebanyak mungkin, saudara, sampai seluruh dunia boleh kita punya, kita miliki, tapi jangan ada kecurangan dan kebohongan. Itulah yang terutama prinsip dalam hal kekayaan ini. Karena banyak orang salah, dia salah, saudara. Oleh karena itu, janganlah cintai uang, karena uang adalah akar daripada segala kejahatan. Karena untuk mendapatkannya banyak orang yang curang melakukannya. Oke, yang ketiga, lalu bagaimana yang kita lakukan? Bagaimana? Kalau yang pertama tadi, mau hidup adalah dari Tuhan, dan yang kedua tidak mencintai uang. Terus apa yang kita lakukan yang terakhir? Yang terakhir adalah apa? Jadilah orang yang murah hati. Sudah punya uang, jadi orang yang murah hati. Kenapa menjadi orang yang murah hati? Ada orang yang murah hati dan membagi-bagi rezekinya, dan sangat disukai banyak orang. Betul tidak? Ini motivasi yang saya sampaikan. Ada orang yang murah hati, suka membagi-bagi rezekinya kepada kawan-kawannya, teman-temannya, sahabatnya. Dia bagi-bagi kepada orang yang susah, ya, orang yang tidak punya, dia bagi. Terus apa? Dia mendapatkan apa? Dia disukai, saudara. Saya mau tanya, maunya Bapak Ibu disukai atau tidak disukai? Disukai. Maunya kita semua disukai. Saya disukai sama tetangga saya disukai sama sahabat-sahabat saya. Bagaimana caranya? Ya harus buah hati buat saya. Bagi-bagi. Ada yang sedikit ya? Yang sedikit yang saya lihat, kayaknya sepatumu harus diganti. Ada sedikit yang saya. Nanti kamu cari yang banyak. Sedikit. Terus apa dia begini? Waduh, baik kali lah kamu begini. Wah, kamu lihat orang yang baik kali. Dia tahu betul bahwa itu bukan orang yang baik kali. Disukai, saudara. Di mana kita hadir, ada orang bersama dengan kita. Ketika kita punya masalah, karena kita yang disukai, orang bela kita, saudara. Maksudnya bukan apa ya? Bukan kecurangan maksud saya ya. Di mana kita pasti, karena kita disukai, didatangin orang, disapa orang karena kita orang yang disukai. Oh, saudara disukai? Amin. Jadi orang yang murah hati. Yang kemudian ada orang yang tidak menahan-nahan yang ada padanya ketika melihat orang lain sedang susah dan dia banyak menerima terima kasih. Ini ada orang susah. Waktu orang susah ini biasanya kan orang yang haus itu dia butuh apa? Butuh air. Kamu kasih dia air, lalu apa kata orang itu? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada orang lapar, kasih makan. Waktu kasih makan, apa kata orang? Dia bilang begini, terima kasih. Ada orang yang sangat membutuhkan, dia tidak punya apa-apa, lalu padamu ada padamu. Tuhan katakan, kenapa kamu tidak tolong? Sementara ada padamu. Kenapa? Suka menahan-nahan, saudara. Ada sama dia. Bukan berarti kalau dia kasih itu habis. Ada. Tapi ditahan, saudara. Tega melihat orang itu susah. Tega orang melihat itu menangis. Sedih hatinya, kenapa? Karena tidak bisa makan. Tapi ada padanya, ada makanan padanya. Tidak dikasih, saudara. Dia tega melakukannya. Bagaimana hati Tuhan? Tuhan pun sedih melihat orang yang seperti saudara. Suka menahan-nahan. Tapi ketika kita tidak menahan, kita memberi, kita melepas apa yang ada pada kita untuk membantu orang lain yang kesusahannya. Orang itu berkata, terima kasih. Bukan hanya dia berkata terima kasih, tapi dia berkata begini, sungguh Tuhan ada dan memelihara hidup kami. Adakah dia lihat Tuhan di situ? Enggak ada dia ketemu sama Tuhan. Tapi ucapannya adalah disampaikan kepada Tuhan. Memang orang lain yang menolong dia, tapi
dia tahu kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin orang itu menolong? Akhirnya apa? Tuhan dipermuliakan hari ini. Jangan tutup hati. Kalau ada yang sedang Tuhan sedang susah di sekitar kita, jadilah orang yang murah hati, saudara. Jangan tahan-tahan berkat Tuhan. Beri, bantu tolong mereka. Terkadang tidak seberapa yang kita kasih. Kayak kemarin waktu penyerahan penyerahan gelas itu kepada ada saudara kita. Saya hanya bilang begini, memang satu karung yang kita kasih, satu karung kecil ya, dengan gulanya di situ. Tapi saya bilang begini, Inang, mungkin ini hanya bisa menolong satu hari ya. Mungkin hanya. Terus apa? Dia mau menangis. Dia bilang begini, terima kasih, Oliane, ketua jemaat Oliane. Terima kasih, sampaikan kepada mereka, kami sudah tertolong. Padahal seberapa yang kita tolong itu? Dia mau pedulikan saya, saudara. Iya, katakan kepada jemaat, dokter luas. Terima kasih. Bagaimana hati Tuhan mendengar itu, saudara? Yang kemudian, lalu orang yang murah hati ini, apakah dia menjadi miskin ketika dia menjadi orang yang murah hati? Atau tidak ada lagi ada padanya? Tidak, saudara. Justru saya melihat orang yang suka memberi, itulah orang yang diberkati, orang yang murah rezekinya. Saya tahu, saya percaya, saya bukan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu hatinya itu bagaimana setiap orang itu berbicara. Lalu apa? Ada orang yang diberkati dengan harta, dengan uang yang banyak. Lalu apa? Tuhan percayakan itu tujuannya apa? Sebagai pengganti Tuhan di bumi untuk menolong sesama. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Siapa itu sesama manusia? Orang yang ada di sekitar kita, saudara. Lalu dia berkata, kasih sama manusia. Tuhan berkati berlimpah-limpah, tapi ditahan, tidak ditolong orang lain. Tapi ketika Tuhan tahu melihat bahwa orang ini akan memberi dan melepas dulu, saya percaya Tuhan akan terus tambahkan, karena bagi Tuhan ini adalah alat yang bisa dipercaya. Ini adalah apa? Bendahara yang bisa dipercaya, yang bisa mengelola keuangan Tuhan. Akhirnya apa? Dari berbagai mata penjuru terbukalah rezeki, terbukalah pintu-pintu dari berbagai penjuru datang, saudara. Lalu akhirnya ada orang yang marah. Kenapa dia diberkati? Coba kalau dikumpulkannya seperti yang bagi-baginya yang ada, berapa banyak uangnya itu? Tidak tahu rahasianya. Karena dia memberinya maka apa? Terus ditambah-tambah. Ingat keran, saudara. Keran itu hanya pengunci dan pembuka, saudara. Sumbernya bukan keran, sumbernya dari sana. Dia hanya mengunci dan membuka. Dia tahan pun tidak berubah. Debit air yang di dalam. Dia buka pun tidak berhenti, saudara. Tidak menjadi kurang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang murah hati. Karena hati Tuhan akan terbuka untuk memberkati, saudara. Ketika dia tahu, ketika dia melihat anak-anaknya adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Amin. Jangan hanya doa Tuhan berkatilah, berkati dan berkati. Jadilah berkat, maka akan diberkati. Amin. Saya agak bangga dengan nama saya berkat. Banyak begini, jadikan aku berkat katanya. Weh, tidak boleh, saudara. Hanya ada satu di sini. Haleluya. Nah, oke, saya akan bagikan satu ayat lagi dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Nah, lihat di sini tentang uang ini. Nah, tentang membagi-bagi berkat ini. Nah, lihat Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Jelas? Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, jelas kan? Setia dalam perkara-perkara kecil, tidak dipercayakan perkara-perkara besar. Kalau kamu tidak setia dalam hal apa? Mamon yang tidak jujur. Mamon itu berbicara tentang mata uang. Itu mata uang, mamon. Tidak setia saudara, artinya menahan ini. Sementara ini adalah alat tukar yang sudah saya sebutkan tadi. Alat tukar ini bisa membeli beras, bisa membeli apa saja kebutuhan, dan itu bisa menolong orang lain, tapi ditahan saudara. Nah, jika apa? Setia mau, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon ini bukanlah harta yang sesungguhnya. Ini hanya dalam dunia berlaku. Ini hanya dalam hidup yang sementara ini. Ada banyak habis, ada sedikit tidak kurang saudara. Sama seperti di ada. Berapa diminta? Minta 100 juta. 100 juta pun habis saudara. Berapa diminta? 10 juta. 10 juta pun tidak kurang saudara. Iya kan? Karena pengelolaannya. Kenapa? Ada banyak dia bukan. Dia bukan ada banyak, karena banyak. Tapi kalau sedikit, ya mungkin dia hemat-hematkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak kurang dia. Nah, ini ayatnya. Lanjut. Next. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu saudara? Harta kita itu di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita di surga, hati kita di surga. Di bumi ini kita menjalani kehidupan, lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat, pemeliharaan Tuhan akan tetap ada dalam hidup kita. Saya sudah siap dan khotbah. Kita akan menyanyi saudara.